Profesional bertanggung jawab, SDM yang berkualitas, fasilitas lengkap dan modern, bisa booking online buat hidup aman dan nyaman. RSUD Gambiran, Kota Kediri, rumah sakit pusat rujukan di Kota Kediri. RSUD Gambiran, Kota Kediri, ramah, nyaman dan terjangkau untuk Anda dan keluarga. Kepuasan Anda prioritas kami. RSUD Gambiran, Kota Kediri, hadir dengan cinta, pelayanan empati, efektif memarahi, praktis aman dan simpati, profesional bertanggung jawab, SDM yang berkualitas, fasilitas lengkap dan modern, bisa booking online buat hidup aman dan nyaman. RSUD Gambiran, Kota Kediri, rumah sakit pusat rujukan di Kota Kediri. RSUD Gambiran, Kota Kediri, ramah, nyaman dan terjangkau untuk Anda dan keluarga. Kepuasan Anda prioritas kami. RSUD Gambiran, Kota Kediri, hadir dengan cinta, pelayanan empati, efektif memarahi, praktis aman dan simpati, profesional bertanggung jawab, SDM yang berkualitas, fasilitas lengkap dan modern, bisa booking online buat hidup aman dan nyaman. RSUD Gambiran, Kota Kediri, rumah sakit pusat rujukan di Kota Kediri. RSUD Gambiran, Kota Kediri, ramah, nyaman dan terjangkau untuk Anda dan keluarga. Kepuasan Anda prioritas kami. RSUD Gambiran, Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Berjumpa lagi dengan saya Dia Retno dalam podcast Suntik seputar informasi kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran, Kota Kediri. Podcast kita kali ini sangat istimewa karena kita kedatangan tidak hanya satu narasumber tapi dua narasumber. Kita sapa yang pertama Dr. Latifah, spesialis obstetrik ginekologi. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak. Ya. Yang kedua Dr. Renita, spesialis anak. Selamat siang dokter. Siang Mbak. Ya. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Meskipun siang masih semangat dan Oh, segar-segar ini ya. selalu semangat ya. Oke. Dokter, kita siang ini akan membahas topik yang sesuai dok dengan, karena kan awal Agustus itu 1-7 ada Pekan ASI sedunia ya dok ya. Nah, topik kita kali ini sukses mengasihi. Kita mau membahas tuntas mengenai ASI nih dok. Nah, Dokter Renita, ASI itu kan makanan terbaik buat bayi ya dok ya, benar ya? Ya. Kenapa dok? Apa sih kandungan ASI ini? ASI ya, oke. Jadi Mbak Diah dan Sobat Gambiran semua, ASI itu sebenarnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya kolostrum.
Jadi kolostrum ini biasanya keluarnya waktu awal-awal setelah kita melahirkan. Warnanya biasanya kuning, butek. Nah itu orang suka salah paham tuh, ini ASI kotor gitu ya, jangan dikasihkan. Nah padahal itu sebenarnya itu namanya kolostrum. Nah di mana kolostrum itu tinggi sekali sama kadar protein dan imunoglobulin A. Nah ini biasanya memang keluarnya awal-awal setelah proses melahirkan. Jadi kalau ada sobat Gamiran yang waktu habis melahirkan terus ASI keluar kuning gitu ya, itu jangan dibuang. Itu kolostrum, itu sekali seumur hidup istilahnya ya, baru keluar itu ASI awal ya Dok ya. Itu namanya ASI kolostrum. Jadi dia memang kandungannya banyak protein dan imunoglobulin A. Nah, kemudian nanti seiring dengan perjalanan waktu, biasanya hari kedua sampai hari kelima itu mulai keluar yang namanya ASI transisi. Nah ASI transisi itu kalau dibandingkan sama kolostrum itu bentuknya memang lebih cair, tapi dia lebih creamy, jadi lebih kayak putih-putih butek gitu ya kalau orang Jawa bilang ya. Nah dia itu banyak mengandung lemak dan laktosa. Biasanya keluar sampai 5 hari setelah proses persalinan. Setelah itu baru menjadi suatu ASI matur namanya. Nah di mana ASI matur ini lebih cair memang kalau dibandingkan dengan ASI kolostrum dan transisi. Dan pada masa-masa ini biasanya payudara itu yang awalnya kerasa kenceng, menteng-menteng, kalau orang Jawa bilang ini sudah terasa lebih lunak, dan ibu-ibu tuh sudah rasanya sudah kayak merasa mulai enjoy dan nyaman dalam menyusui. Nah ASI ini kandungannya luar biasa sekali ya, nutrisinya lengkap dia, mulai dari ada karbohidrat, kemudian protein, lemak, imunoglobulin, intinya banyak deh pokoknya. Tidak ada satu merek susu buatan pabrik pun yang bisa menyamai susu pabriknya yang Maha Kuasa. Ya, jadi berarti sudah komplit ya Dok ya. sekali. Nutrisi apa aja yang dibutuhkan sudah ada di situ. Semua di ASI. Iya. Nah, tentunya Dok, sebelum proses menyusui itu kan ibu hamil ini. Nah, kira-kira Dokter Latifah, kalau pada waktu hamil ini apa saja yang harus dipersiapkan ibu biar nanti proses menyusuinya itu bisa maksimal, Dok? Jadi proses menyusui yang maksimal tentunya kan udah dipersiapkan sejak dini ya Mbak ya. Kalau kita berbicara masalah kehamilan, bagaimana prosesnya, bagaimana kita mempersiapkan? Yang pertama tentunya dari keinginan ibu hamil itu sendiri. Jadi memang dari awal sudah ada motivasi, sudah ada keinginan yang nantinya akan berubah menjadi rasa ingin tahu. Menggali informasi, cari info bagaimana sih cara menyusui yang benar, bagaimana sih makanan yang baik untuk supaya ASINya kualitasnya juga baik. Jadi yang pertama paling utama adalah motivasi. Berarti ini juga keluarga juga ikut dukung juga ya Dok ya? Betul. Jadi ada dukungan, selain ada motivasi, ada dukungan dari keluarga, dari suami terutama. Nah ini para bapak-bapak ini harus mendukung ini ya Dok ya. Harus mendampingi dari mulai awal gitu. Bukan cuman dari saat mengasihi saja, tapi dari memang awal kehamilan atau bahkan dari sebelum kehamilan sudah mulai dimotivasi seperti itu. Gitu. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah nutrisi ibu hamil itu sendiri. Gitu. Dan jadi dari awal kehamilan sudah mulai ibu-ibu atau ibu hamil itu memakan makanan yang baik, seperti tinggi protein, tinggi serat, tinggi kalsium, dan juga tinggi mineral-mineral lainnya. Ibaratnya udah nandon dulu ya Dok ya, sebelum dikeluarin ya Dok. Betul gitu. Kan memang harus dari awal persiapannya, jangan ujuk-ujuk mau ASI padahal sebelumnya nggak ada persiapan ya. Itu seperti itu. Jadi yang keluar ya apa adanya. Akhirnya. Adakah perawatan khusus Dok? Untuk perawatan khusus itu memang ada. Jadi mulai dari sebaiknya ibu hamil diajarkan untuk bagaimana cara membersihkan payudara dengan baik. Jadi dari awal udah diajarkan seperti itu. Yang dasar ya Dok ya. Dasar sekali. Seperti itu. Terus bagaimana cara posisi menyusui dengan baik. Gitu. Mungkin sekarang banyak ya Dok kayak kelas-kelas gitu ya, kelas ada kelas laktasi, kelas ibu hamil, banyak sekarang. Semakin juga di kita kalau lihat di YouTube juga kan juga ada ya tutorial seperti itu. Nah, keberhasilan menyusui ini ya Dok ya, itu kan ada beberapa faktor nih Dokter Renita ya. Tadi sudah dijelaskan sama Dokter Latifah kalau
pada saat hamil itu harus seperti apa. Nah, faktor-faktor apa saja Dokter Renita yang selain yang disebutkan pada waktu masa kehamilan? Nah, ini apa Dok? Jadi yang pertama, kondisi kesehatan ibunya secara umum harus bagus dulu. Tentunya kalau ibunya sakit, gimana menyusui kan ya, misalnya benar itu. Perdarahan atau mungkin kejang dan lain sebagainya. Nomor satu adalah kesehatan ibunya harus baik dulu. Betul. Kemudian yang kedua, status nutrisinya ibu juga gitu ya. Jadi kalau ibunya udah KEK namanya ya, kurang energi kalori ya, atau ibunya gizi kurang, hati-hati loh, nanti melahirkan generasi yang stunting. Ini kita lagi rame itu kan ya, stunting. Itu jadi program pemerintah ya Dok ya ini. Dari ibunya status nutrisinya aja udah harus bagus supaya anak-anaknya nanti yang dilahirkan juga tidak akan terjadi stunting. Terus yang ketiga, jangan lupakan faktor hormonal. Jadi memang produksi ASI ini sangat terkait dengan erat dengan kadar hormonnya si ibu itu sendiri. Kadar hormon itu bisa juga dipengaruhi kontrasepsi. Nanti mungkin Dr. Latifah yang bisa menjelaskan ya. Cuman intinya prinsipnya bahwa faktor kesehatan itu sangat berpengaruh, dan jangan lupa kesehatan itu bukan cuma kesehatan fisik loh, kan ada kesehatan mental juga ya. Kalau ibunya baby blue, kemudian depresi, stres, itu pastinya sedikit atau banyak pasti akan mempengaruhi produksi ASI. Kemudian apalagi kalau awal-awal ya Dok ya, apalagi ibu muda ya, anak pertama ya pasti udah stres dulu, rasain badan udah nggak karuan, gimana menyusui juga susah ya. Dan benar itu social support ya, istilahnya dukungan bukan hanya suami ya, kadang keluarga besar itu juga penting tuh ya. Suaminya udah dukung harus ASI, tiba-tiba kena ini susunya kurang, kasih ini aja terus nih. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian untuk keberhasilan proses menyusui sendiri itu ditentukan oleh satu, posisi menyusui, kemudian yang kedua adalah perlekatan. Jadi bagaimana si bayi itu bisa melekat pada payudara ibu, dan intinya proses menyusuinya juga harus benar. Istilahnya menyusuinya itu harus dengan cara-cara yang benar gitu. Nah ini kan butuh proses latihan ya Dok ya, nggak bisa langsung ya. Jadi pertama posisi dulu ya. Nah kalau posisi itu seperti ini ya. Bisa di zoom Mas? Ya. Jadi ada beberapa macam posisi dalam menyusui ya. Intinya posisi ini harus membuat bayi dan ibu itu nyaman. Betul sekali. Karena kalau bayinya nyaman, tentu nyusunya juga enak. Kalau bayinya ibunya nyaman, juga nyusunya kan jadi nyaman, bisa panjang ya proses menyusunya. Nah, terus posisi yang benar itu tandanya bagaimana? Yaitu mukanya bayi itu menghadap ke payudara ibu. Jadi bukan kepalanya nengok gitu ya. Ya sering kan bayinya telentang terus kepalanya nengok ya. Itu ternyata posisi yang kurang benar. Posisi yang benar itu mukanya bayi itu harus menghadap ke payudaranya ibu. Terus perutnya bayi harus nempel ke perutnya ibu. Yang ketiga, seluruh badan bayi menghadap ke badan ibu sehingga membentuk garis lurus, seperti garis lurus begini ya. Dan bayi ini disangga sama sama tangannya ibunya, dan yang disangga itu adalah seluruh punggung. Jadi bukan cuma kepala. Jadi kadang-kadang kan cuma kepala gitu aja ya. Prinsipnya pokoknya mukanya bayi menghadap payudara ibu, terus kemudian perutnya bayi nempel ke perut ibu, terus habis itu seluruh badannya disangga, bukan cuma kepala yang disangga. Soalnya kalau bayi bisa ngomong, aduh pegel capek, cuman kan nggak bisa ya Dok. Betul. Mungkin rewel itu nggak nyaman. Terus ibunya juga harus nyaman, jadi jangan sampai terlalu membungkuk atau terlalu tegang gitu ya. Jadi serileks mungkin, karena nanti kalau bayinya nyusunya posisinya benar, ibunya nyaman, nanti menyusunya bisa panjang istilahnya ya, bisa nggak lecet. Nah kadang seringnya kan ibunya tuh ngeluh putingnya lecet, luka. Itu sering gitu ya. sekali Dok itu. Nah itu tuh karena posisi dan perlekatan yang nggak benar. Jadi posisinya itu tadi ya Mbak Dia ya, dan Sobat Gamila semua ya. Bersatu posisinya harus benar. Terus kemudian yang kedua perlekatannya harus benar. Nah perlekatan yang benar itu ada jembatan keledainya. Apa ini Dok? Sebentar Dok. Sebelum kita lanjut Sobat Gambiran, mungkin kita ingatkan kembali untuk jadwal klinik di kita Dok ya, di klinik Poliklinik RSUD Gambiran Kota Kediri.
Hari Senin sampai Kamis itu jam 7.30 sampai jam 13 itu jam buka loket. Untuk hari Jumat jam 7 sampai jam 9.30. Kemudian hari Sabtu 7.30 sampai jam 11. Sebelum kita lanjut lagi Dok, Jembatan Keledai nanti dulu. Oke, disimpan kita lihat iklan berikut ini. Halo Sobat Gambiran, sekarang sudah tersedia layanan pendaftaran mandiri. Syaratnya harus memiliki surat rencana kontrol dan berkunjung sesuai tanggal yang tertera. Bagi kalian peserta BPJS Kesehatan, berikut langkah-langkahnya. Klik pasien lama, pilih jenis pasien. Kalian tinggal scan saja nomor surat kontrolnya. Nomor rujukan otomatis terisi. Pastikan data sesuai dengan data pasien. Jika sesuai, klik lanjutkan. Lakukan perekaman sidik jari terlebih dahulu. Jika sudah, klik lanjutkan. Lakukan tanda tangan digital. Klik konfirmasi pendaftaran, lalu cetak tiket beserta SLP. Mudah banget kan? Anda bisa langsung mengantri di poliklinik tujuan Anda. Hai guys, sekarang nggak usah ribet kalau mau periksa ke poliklinik di RSUD Gambiran Kota Kediri. Fitur Sisbro di WhatsApp sangat gampang. Kalian tinggal WhatsApp ke nomor Sisbro aja dan ketik daftar. Lalu silakan kalian mengisi data diri kalian sesuai format yang disediakan. Lalu kalian secara otomatis akan mendapatkan barcode yang bisa kalian gunakan untuk mengantri di poliklinik. Mintalah bantuan kepada security yang berjaga jika merasa ada kesulitan. Layanan Sisbro khusus untuk pasien yang sudah pernah berobat di RSUD Gambiran Kota Kediri dan berlaku untuk 1 hari sebelum tanggal pemeriksaan. Kembali lagi ke podcast Suntik seputar informasi kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri. Nah, tadi kita terakhir membahas mengenai posisi perlekatan ya Dok ya. Nah, ini apa Dok? Jembatan Keledainya. Ya. Tadi saya sudah sempat singgung dikit ya. Iya. Jembatan Keledainya tuh amubida. Amubida. A-nya adalah areola ya. Artinya nih gambarnya seperti ini. Jadi kalau perlekatan benar itu adalah areola yang sebelah atas. Areola tuh yang hitam-hitam ya Dok ya. Yang bagian atas itu lebih terbuka, lebih istilahnya lebih nampak dibandingkan yang bawah. Kalau yang bawah harus tertutup semua, harus masuk ke mulut bayi semuanya. Itu A. Mu itu adalah mulut bayi terbuka lebar. Jadi bayi mulutnya harus membuka lebar, terus sehingga semua areola tadi bisa masuk ya, bisa sampai yang bawah nggak terlihat atau masuk ke mulut bayi semua. Amu, bi artinya bibir atasnya terbuka lebar, bibir bawahnya doer. Jadi nggak. Jadi tadi kan mulutnya harus doer, harus buka ya. Betul. Yang bibir atasnya terbuka, yang bawah doer. Jadi bibirnya nggak boleh kelipet. Jadi harus buka ya. Nah, terus amubida adalah dagunya bayi nempel ke payudara ibu. Ya, jadi amubida ya, areolanya yang bagian atas lebih terbuka, yang bawah masuk semua. Dagunya kemudian nempel. Amu, mulut bayinya terbuka lebar, mulut yang bawah doer. Iya. Bi, bibirnya bayi terbuka lebar yang bawah dari doer tadi ya. Terus amubida, dada itu dagunya bayi menempel pada payudara ibu. Nah, dengan posisi dan perlekatan yang benar ini biasanya satu, transfer ASI-nya itu bisa maksimal. Yang kedua, mencegah rasa tidak nyaman pada payudara, misalnya kayak lecet, kemudian dan membuat bayi cepat capek. Itu kan biasanya karena posisi dan perlekatan yang tidak benar. Terus tandanya kalau posisi dan perlekatan
menyusui sudah benar itu Mm-mm. biasanya nggak keluar suara. Jadi jangan sampai keluar suara ngecap-ngecap. Kan ada ya yang malah itu yang salah itu ya. salah. Jadi nggih, hanya nggih. terdengar suara menelan susu saja. Betul, Dan betul. pipinya bayi itu kelihatan menggembung, Hmm. bukan kempot ya. Jadi Nah, gembung iya, benar. bibirnya bayi gembung, Mm-mm. kemudian tidak keluar suara mengecap, Iya. hanya terdengar suara menelan bayi. Mm. Nah, itu biasanya tandanya posisi dan perlekatan Yang yang benar itu benar, seperti itu. oke. Ya. Kadang-kadang kan masih terdengar. Nah, Nah, itu masih salah perlekatannya salah. Nanti kalau gitu pasti nanti akan membuat putingnya ibunya lecet. Iya, Terus kalau soalnya lecet masih jadi kasar ya sakit. Dok ya. Iya. Bedanya masih kasar. betul. Nah, ini Dokter Latifah. Iya. Kadang-kadang setelah pasien melahirkan ya Dok ya. Hmm. Meskipun pasien itu melahirkan normal, apalagi SC ya. Nah, itu kayaknya kan masih belum bisa keluar lancar nih Dok. Ini gimana ini Dok? Apanya? Sebagai untuk memotivasi ibunya itu mau menyusuinya kayak gimana Dok? Ya balik lagi memang dari motivasi ya yang Iya. pertama. Terus Iya. yang kedua untuk makanan mungkin kita bisa memberikan makanan-makanan yang tinggi protein sama yang untuk stimulator menyusui Iya. seperti daun katuk ya Dok ya. Oke. Terus mungkin sayur-sayuran, Iya. ikan, daging, ayam kayak gitu. Jadi usahakan dia tetap konsumsi makanan yang tinggi protein, tinggi Iya. serat, tinggi mineral seperti itu. Kadang-kadang takut sama jahitan, takut kalau mungkin normal mungkin jahitan ya Dok, tapi kalau SC gerak aja sudah takut nggak sama karu-karuan iya rasanya. sudah ketakutan sendiri. Iya, jadi gini, kadang ada stigma yang tidak benar atau mitos yang tidak benar di masyarakat bahwa pasien-pasien pos SC ataupun pos lahiran itu harus istirahat tiduran seperti itu. Saya dulu ngalamin. Jadi sesungguhnya sebaiknya malah bergerak seperti biasa, aktivitas seperti Iya. biasa, karena salah satunya untuk membantu jaringan kolagen di bawah kulit supaya dia tumbuh, jadi penyembuhannya lebih cepat. Terus kemudian mitos yang lainnya adalah makanan ya, jangan Iya. makan amis-amis, Iya. ya Wah, seperti itu. ini. Itu tidak benar. Betul. Justru sebaiknya kita makan yang tinggi protein, misalnya putih telur, daging ayam, Iya, ikan, iya. tahu, tempe, seperti itu malah harus lebih banyak. Karena apa? Yang pertama dia untuk proses penyembuhan luka operasi atau luka jahitan. Benar sekali. Yang kedua dia untuk kualitas ASI-nya, supaya apa? Kualitas ASI-nya lebih baik. Seperti itu. Ini pengalaman Dok. Iya. Di ruangan masih adakah seperti itu? Mungkin orang tua atau mertua gitu masih ada ya Dok gitu? Kadang masih ada. Wah, Jadi udah di ruangan kita edukasi dengan baik, ibu makan putih telur bla bla bla. Ternyata pulang ke rumah Aduh. tetangganya Jahitannya nggak jadi. Nah, itu Nah, belum lagi tetangganya datang, jangan amis-amis, Nah, jangan telur, jangan itu ini dia. kayak gitu. Jadi memang salah satunya kita sebagai tenaga medis juga harus bantu. Iya. Jadi betul. kalau perlu orang tuanya datang di situ kita kasih tahu juga, ibu ini gini. Nah seperti iya, itu. betul. Nah, ini Sobat Gambiran harus disimak bener-bener ya ini ya tadi selain keinginan, mitos-mitos itu juga kadang menyesatkan loh. Jadi kembali lagi karena sudah eranya sekarang itu kan kita keterbukaan informasi. Mungkin kalau misalkan ada nasihat itu bisa di browsing dulu mungkin ya. Nasinya Itu- pun juga harus bener ya. Banyak iya. hoax juga kan di Iya, paling tidak- sosial media ya. Paling tidak harus simak nih podcast kita kali ini. Nah, tadi sudah disinggung sama Dokter Renita terkait hormon nih Dok. Iya. Kadang kan habis ngelahirkan kan kita kan nggak mau terlalu dekat nih jaraknya Iya. KB. Nah. Nah, sebaiknya apa Dok yang nggak mengganggu Asik. ASI? Jadi KB yang sebaiknya yang sebaiknya digunakan untuk ibu menyusui adalah KB non hormonal. Itu yang paling baik. Paling baik ya. Dok? Ya, seperti IUD, terus kondom, Iya. atau mungkin bahkan steril.
Cuman kan kadang kalau ibu-ibu muda kan nggak disteril ya. Iya. Jadi mungkin bisa choice-nya ya KB IUD IUD sama ya, Dok. kondom. Tetapi kalau pasien menolak pakai IUD, bisa menggunakan hormon yang progesteron only atau yang isinya itu progesteron saja. Khusus ya dok ya? Iya. Ini? Seperti misalnya suntik KB 3 bulan. Yang 3 Ya, bulan. terus implan. Mm-mm. Terus mungkin ada pil-pil yang khusus isinya itu progesteron saja. Gitu. Iya. Jadi diusahakan yang tidak ada estrogennya. Oke. Gitu. Jadi memang ada kalau hormonal boleh tapi harus yang khusus ya kandungannya yang progesteron. Kandungannya progesteron saja. Benar-benar. Nah, karena kalau kita bahas ASI itu nggak ada habisnya ya dok ya. Nah, dikatakan sukses, kadang-kadang kita nggak tahu ya suksesnya itu apa sudah benar-benar terpenuhi atau enggak, itu kayak gimana dok? Maksudnya sukses. Sukses. Kita sudah nyusunya sudah Iya, sukses sukses belum? Oh, Itu iya. seperti apa ya dok? Oke, jadi kan kalau semuanya pasti sudah tahu ya ASI eksklusif ya, ASI eksklusif itu kan artinya 6 iya, bulan. 6 bulan ya dok. 6 bulan itu hanya dikasih ASI saja. ASI saja. Dan tidak memberikan makanan lain yang bersifat nutritif. Artinya jangan sampai terus karena ASI eksklusif anaknya sakit gak mau minum obat, nanti aku jadi gak ASI eksklusif. Nah, iya dok. itu ya, jadi bukan seperti itu. Yang namanya ASI eksklusif itu yang sifatnya nutritif, yang sifatnya nutrisi ya, itu hanya diberikan ASI saja. Nah sekarang ini banyak yang mikir ASIku ini cukup nggak ya gitu ya, jangan-jangan seperti ASIku kurang itu ya. maksudnya dok. Jangan pakai perasaan ya istilahnya ya, ASInya kurang, kenapa bu, kok kayaknya keluarnya nggak lancar apa ya. Nah kita bisa menggunakan parameter atau tanda-tanda bahwa ASI itu cukup. Nah apa sih tanda-tanda kecukupan ASI itu? Yang pertama bahwa yang terlihat ya, bayi setelah menyusui itu terlihat puas. Jadi biasanya dia sudah nggak rewel lagi, habis nyusui terus tidur. Benar. Kemudian yang kedua, BAK-nya sering dan warnanya itu tidak pekat. Artinya warnanya jernih, pipisnya ya. Iya. Jadi kalau pipisnya sudah mulainya warnanya pekat, berarti itu istilahnya dehidrasi atau kurang ya. Mungkin kita nyusuinya kurang lama durasinya atau kurang sering ya. Jadi yang pertama adalah setelah menyusu dia tidur, yang kedua BAK-nya warnanya jernih, nggak pekat ya dok nggak pekat. Yang ketiga itu BAB-nya itu bisa 3-4 kali sehari. Jadi 3-4 kali. Jadi banyak yang mikirnya kok bayiku mencret ya, Nah, padahal cuma itu. minum ASI aja. Iya, Padahal bayi kalau minum ASI awal-awal ya biasanya masih 1 bulan ke bawah itu memang BAB-nya menjadi lebih sering. Penyesuaian ya dok ya. Karena lebih sering karena ASI itu mengandung laktase namanya. Jadi mengandung obat yang membuat ASI itu menjadi BAB-nya bayi itu menjadi kayak lunak gitu ya istilahnya ya. Jadi kalau BAB-nya sering itu enggak apa-apa. Dan yang keempat yang paling istilahnya paling dapat dipercaya adalah kenaikan berat badan. Itu jadi, harus rutin ya dok jadi ya. harus timbang posyandu setiap bulan tuh ya. Nah kalau di situ kalau berat badannya naik dan naiknya tidak sekedar naik, tapi naik sesuai dengan KBM, kenaikan berat badan minimal. Ada grafiknya ya dok? Ya ada sepertinya. grafiknya. Nah selama bayinya berat badannya naik terus sesuai dengan KBM atau kenaikan berat badan minimal dan status gizinya baik, itu artinya ASInya cukup. Ya. Dok, terkait dengan hanya memberikan ASI saja, boleh nggak sih dok kita kasih air putih gitu? Kalau untuk bayi yang di bawah 6 bulan namanya ASI eksklusif ya ASI saja. Oh berarti ASI saja. ASI saja. Di bawah 6 bulan ya. Iya. Nanti setelah 6 bulan baru ASI plus MPASI. Tapi kalau di bawah 6 bulan ya ASI saja. Iya. Soalnya kadang-kadang itu gini, ini pengalaman pribadi ini. ASI itu kan makanan, minumnya tetap dikasih air putih 1 sendok 2 sendok gitu. Berarti itu sudah nggak eksklusif ya dok ya? Ya bukan nggak eksklusif sih ya, cuman ya sebaiknya memang ASI saja. Sebaiknya sampai usia dok. 6 bulan ya. Nah, Dokter Latifah baru ingat saya, kalau 6 bulan ASI eksklusif itu kayaknya nggak mens kan kita ya dok ya? Itu memang jadi hormon-hormon ASI itu mengaktifasi hormon-hormon untuk menstruasi supaya dia memang berhenti mensnya. Jadi pada beberapa kasus itu memang stop mensnya.
bisa KB lah dok itu. Ya sama Bisa ya, kayak Dok? KB alami, Hmm. tapi bukan berarti terus udah nggak usah KB orang mengasihi gitu kan. Iya. Padahal ya masih ada resiko untuk Masih hamil ada juga resiko. gitu. Kadang-kadang kalau Iya. wah aku nggak main ini sekalian ya nggak usah KB wah. Iya. Nanti jadi bingung ya Nah, dok ya. gitu. Geng-geng. Nah, kita kan banyak ya dok sekarang wanita karir nih. Masuk kita. Kita. Nah, ini kira-kira bisa ya nggak ya dok ya kita tetap sukses mengasihi itu bisa nggak ya Oke, dok? bisa banget ya. Bisa banget ya, Dok. Bisa banget ya. Jadi yang kayaknya zaman sekarang udah, kalau misalnya kita bekerja ya kayaknya saya rasa sudah banyak kantor yang ramah ibu ya. Jadi Benar, menyediakan tempat iya. untuk menyusui atau Iya. tempat untuk memompa ASI ya. Jadi Nggih. prinsipnya adalah bahwa ASI itu tetap harus dikeluarkan Nggih. dengan cara dipompa atau diperah Iya, ya. nggih. Setiap 2 sampai 3 jam sekali. Jadi 2 meniru sampai 3 jam sekali. menyusui ya. Kalau menyusui kan kita Iya. disarankan memang on demand atau semintanya bayinya, tapi Betul. rata-rata tiap 2 sampai 3 jam sekali. Nah, Nggih. ketika kita bekerja usahakan untuk mengeluarkan ASI itu setiap 2 sampai 3 jam sekali. Bisa dengan diperah pakai tangan, Iya. bisa juga dengan pompa. Sekarang udah banyak banget tuh kayaknya ya yang Iya, dijual gitu ya, macamnya mau ya, Dok, yang ya. harga Ada yang- berapa sampai harga nggih. yang Ada mau model kayak elektrik. gimana mau Nggih, juga ada ya. betul. Jadi Iya. itu saya rasa itu memudahkan Iya. bagi ibu-ibu bekerja untuk dapat memerah atau memompa ASINya. Nah, Iya. setelah kita pompa setiap 2 sampai 3 jam sekali, jangan lupa kita juga harus memperhatikan cara menyimpannya. Cara penyimpanan ASI perahnya. Cara menyimpan ya Ah, dok ya. Ya, nah kalau ASI perah itu ditaruh di suhu ruangan, misalnya Nggih. kayak di ruangan biasa gini ya, karena Iya. mungkin nggak punya atau lupa nggak bawa tas khusus atau coolbag ya, dia bisa bertahan dalam waktu 3 sampai 4 jam asal 3 sampai 4 jam. asal suhu ruangannya itu 27 sampai 32 derajat. Nah, lebih itu oke sih kalau ruangannya ber-AC ya, tapi Iya, kalaupun nggak masalah, 3 sampai 4 jam bisa bertahan di suhu ruangan. Tapi maksimal 4 jam dengan Iya. suhu maksimal 32 derajat. ya dulu. Bagus lagi kalau kita punya tas khusus ya atau cool box ya. Oh iya, Cool cool box, box. tapi jangan lupa cool boxnya dikasih es. Nah, lupa Nah, nanti. lupa atau ice pack ya atau Iya. ice gel atau apapun. Nah, itu dia kalau disimpan di cool box yang ada esnya atau cool packnya bisa bertahan sampai maksimal 24 jam. 24 jam. Ya. Terus kalau ditaruh di kulkas yang chiller, jadi yang di bawah, Iya. nah yang di bawah freezer itu ya, itu dia bisa bertahan 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari. Nah, terus kalau kita taruh di freezer, tapi freezernya cuma 1 pintu, nah, itu bisa bertahan sampai 2 minggu. Kira-kira 2 minggu ya. Iya. Terus nanti kalau kita misalnya kulkasnya 2 pintu, Iya. kita taruh di freezernya yang atas itu bisa bertahan 3 sampai 6 bulan. Apa bedanya dok dengan yang 2 pintu sama satu? Kalau yang 1 pintu kan kita otomatis sering buka tuh Oh, ya, buka tutup iya. ya, suhunya kan Pintunya menjadi kan- tidak iya, stabil betul, ya. betul, Jadi kalau betul. kalau di freezer yang 2 pintu itu kan freezernya lebih jarang dibuka Iya, ya, dan sebaiknya memang jangan Tidak sering-sering dibuka, dibuka supaya iya. suhunya stabil, bisa Iya. bisa minus 18 derajat ya, targetnya segitu. Iya. Nanti ada lagi yang namanya deep freezer yang biasanya buat apa sih, yang kotak gede, yang es krim apa ya, es Frozen krim food itu. frozen food. Iya, Oke, iya, nah frozen itu food. bisa, bahkan itu bisa sampai 6 bulan. Ya, jadi intinya mau bekerja sekalipun kita masih tetap bisa memberikan ASI buat anak-anak kita, asal Betul. itu tadi kayak Latifah tadi ada motivasi ya, Iya. dan motivasi. jangan lupa dukungan atau social support dari lingkungan di sekitarnya, Terutama keluarga ya dok ya. betul, sama lingkungan tempat kerja ya. Iya. Nah, jadi mungkin bisa di kantor disediakan tempat untuk Di mall memerah. sekarang juga Di ada mall ya, Dok? juga udah Iya. banyak ya, di stasiun sama terminal aja ada Iya. kayaknya ya. Sekarang intinya tinggal kemauan terdekat. Iya, jadi Ya. semua lini tuh sebenarnya mendukung Iya, ya dok. betul Tinggal sekali. motivasi Sekarang kita. sudah lebih, istilahnya sudah supportnya itu sudah lebih ini ya, sudah lebih bagus ya daripada Iya. zaman dulu. Jadi tinggal kita aja, motivasi sama tekad kita aja Iya. yang perlu dikuatkan lagi. Iya sekali. Nah, ini Dokter Latifah, kita tadi sudah banyak berbicara tentang ASI yang dari sudut bayi ya dok, manfaatnya dari bayi. Nah, kira-kira di ibu sendiri nih dok, ini manfaatnya apa dok?
dengan memberikan ASI ini, Dok? Kalau dari sudut ibu, Iya. jadi yang pertama itu tadi yang disebutkan Iya. ya, KB alami Iya, ya. betul. Terus yang kedua itu membangun perasaan ibunya kepada bayinya, Iya. membangun kasih sayang, membangun kedekatan, Bonding lah ya. bonding ya. Ah. Terus yang ketiga jadi jadi kalau misalnya ASI nggak dikasih itu ada namanya penyumbatan di payudara. Nah itu menghambat penyumbatan itu. Jadi supaya nggak tersumbat itu ya dikeluarkan ASInya. Apa seperti apa ya? Ya infeksi, Merah gitu ya, Dok, infeksi ya? payudara. Nah, itu. Jadi menghambat untuk terjadinya infeksi payudara seperti Itu itu. sakit tuh itu kalau infeksi Sakit, dia iya. pembuka, ibunya Iya. bisa panas Iya. gitu ya. Saya pernah ngalami itu, Dok. Oh ya, sakit sekali. Gara-gara ikut pelatihan, ya mungkin Nggak karena nyusui ya. iya kan Nggak dikeluarkan. nggak dikeluarin. Nah. Sebenarnya dikeluarin tapi pas pelatihan dari pagi sampai sore. Iya. Sore baru dikeluarin. Baru Itu dikeluarin. sewakit luar Iya. biasa. Iya. Sampai apa? Panas dingin saya. Nggih. Jadi itu manfaatnya salah Iya. satunya. Jadi memang selain di bayi, sobat gambiran manfaatnya memberikan ASI itu juga di ibunya. Bisa nggak ya, Dok? Itu kalau misalkan nggak dikeluarin, apakah itu pengaruh nggak ya? Ada hubungannya sama CA itu? CA mame itu ada hubungannya nggak ya, Dok ya? Maksudnya Apakah itu salah satu peningkatan faktor? resiko. Iya. Sebenarnya saya pribadi belum pernah membaca mengenai hal Iya. itu ya, Mbak ya. Cuman memang sebaiknya kan kalau misalnya itu tadi infeksi, Iya, dari infeksi sebenarnya bisa nanti berkembang juga menjadi CA itu bisa. Kalau infeksinya Iya. terus-terusan ya kan. Mm-mm. Nah, makanya lebih baik ya itu tadi diberikan ASI-nya. Nah, ada nih kasus, Dok. Saya pernah tahu ini ya. Iya. Ibu hamil dengan CA, Dok. Mm-mm. Nah, itu boleh nggak sih menyusui, Dok? CA apa dulu? Mami, Dok. Kalau dengan CA mame saya rasa mungkin agak sulit ya mengeluarkan ASI-nya Iya, ya, Dok apalagi ya. kalau misalnya on kemo ya, Iya. Iya. mendapatkan kemoterapi ya Tidak sebenarnya dikasih tidak ASI. diberikan. Hmm. Cuman mungkin kalau misalnya yang CA mame sebelah misal kanan gitu ya, Iya. jadi Yang masih dikasih bisa yang diberikan kiri. ya. Bisa. Jadi masih bisa yang Oh, tadi hubungannya sebelahnya. ibu harus sehat itu ya, Dok Iya. ya? Ya, bukan ya istilahnya kondisi kesehatan ibu secara umum itu pasti mempengaruhi keberhasilan dalam Betul. proses menyusui atau mengasihi tadi. Iya. Masih berkaitan lagi nih, Dok. Ya, jadi pengen tahu nih. Ada beberapa penyakit kan, Dok, yang ditularkan lewat ASI. Nah, ini kira-kira penyakit apa aja yang nggak boleh menyusui, Dok? Jadi kalau dari dokter kandungan, Iya. kalau yang tidak direkomendasikan untuk menyusui itu sebenarnya penyakit-penyakit dengan virus ya. Virus yang dapat ditularkan melalui transversal ya. Jadi transmisinya dia nanti misalnya virus, mohon maaf HIV seperti itu. Itu tidak dianjurkan untuk menyusui. Tidak dianjurkan ya, Dok? Ya, terus kemudian HBsAg ya, Dok ya. Kalau hepatitis Masih B boleh. Masih boleh Masih ya. boleh. Masih boleh. Tapi kalau di objek sebenarnya kadang ada yang nanti ketika tidak lahir, disarankan. Iya. Ketika ibu HBsAg-nya positif, dia langsung dapat 2 imunisasi. Imunisasi HB0 yang biasa itu yang Iya. rutin diberikan pada semua bayi, sama satu lagi hiperhep. Itu bayinya ya, Globulin. Dok ya? Bayinya yang diberikan 2 vaksin itu. Jadi setelah itu ya nggak masalah, silakan menyusui. gitu. Oke, Ya. berarti mungkin yang nggak di Yang nggak boleh memang yang nggak boleh HIV. Itu pun Hmm. sebenarnya dengan catatan ya, istilahnya kalau misalnya seorang ibu dengan HIV itu dia istilahnya karena keterbatasan ekonomi tidak Iya. bisa membeli susu formula, maka boleh diberikan ASI, tapi ASI saja, tidak boleh boleh dicampur selang-seling. sama Nggak boleh. susu Oh, formula. sufornya nggak Jadi boleh. harus full ASI sama nanti ada ARV atau obat antivirus yang harus dikonsumsi oleh bayinya. Oh, bayinya. Ya, terus kalau yang memang idealnya sih tidak menyusui ya, tidak karena disarankan. sedikit banyak pasti virus itu akan ditransfer melalui ASI. Jadi Iya. pilihannya kalau HIV memang 100% susu formula Iya. atau 100% ASI, nggak boleh dicampur-campur. Oke, Gitu. iya. Di kita, Dok, di rumah sakit kita ini, jadi kan selalu terdeteksi nih kalau ibu bersalin di kita kan juga mungkin sudah di lab ya, Dok. Iya.
HbSAg-nya ketahuan. Nah, gimana ini kalau yang di luar itu, Dok? Kadang kan ya enggak, karena mungkin ada yang nggak bergejala ya, Dok, ya. Sekarang ini sudah ada ANC terpadu kok ya. Ya, jadi sekarang terpadu, setiap ibu hamil Iya. yang diperiksakan di puskesmas ataupun di rumah sakit atau di mana saja Iya. itu wajib untuk cek triple elimination. Triple elimination itu adalah HIV, HbSAg dan sifilis. Jadi itu memang iya. sudah program pemerintah dan wajib. Nah, Asal periksa loh ya. Ya. Ya kalau nggak periksa ya Kalau nggak nggak tahu periksa ya. nggak Tapi tahu. kalau periksa bisa, dan itu gratis kok ya. Di Gratis ya. puskesmas. Iya, puskesmas Jadi terdekat aja. nggak usah takut gitu loh. Iya. Di puskesmas Iya. dapat vitamin, dapat periksa. Juga sekarang di puskesmas sudah bisa USG, Oh, iya. tapi USG dasar Iya, gitu. iya. Satu podcast sendiri deh itu. ditunggu ya Sobat Gambira, nanti kita ada khusus podcast untuk terkait Ibu hamil ya. Iya, ibu hamil. Latifah nanti ya. Ini sudah didaftar list, sudah, tenang saja. Nah, Sobat Gambira, jangan lupa untuk follow dan like Instagram, YouTube, Facebook, dan memberikan komen yang positif di Google Review, dan jangan lupa memberikan bintang 5. Dokter, ini sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin dari Dokter Latifah ada closing statement? Iya, jadi kalau dari saya untuk ibu-ibu yang memang sudah hamil gitu Iya. kan, dipersiapkan sejak dini untuk persiapan ASI-nya, untuk mengasihinya. Itu dari mulai, kalau bisa sih sebenarnya sebelum hamil sudah merencanakan, tapi kalau memang ya sudah pada saat hamil lah kita gitu Iya. kan sudah merencanakan, memotivasi diri sendiri, dari keluarga, dari suami, terus kemudian nutrisi sudah mulai tingkatkan, Iya. diperbaiki. Yang tadinya makan seblak mungkin ganti makan telur ya kan. Seblak Gitu ya. pedas. Biasanya ibu hamil mual Iya. makannya seblak. Ah, Nah, itu kan itu. dirubah gitu kan, mulai berubah. Terus kemudian mulai mencari tahu bagaimana cara posisi yang seperti tadi Dokter Renita sampaikan ya, posisinya yang benar seperti apa, terus alat-alat yang dibutuhkan apa, freezer dan sebagainya itu Iya, sudah mulai betul. disiapkan sejak dini, seperti Iya. itu aja sih Mbak. Jadi prepare-nya ya, Prepare, yang harus prepare iya, dari betul mulai sekali. hamil Nggih. gitu. Lalu untuk Dokter Renita mungkin ada closing statement Oke. juga? Ya, jadi ASI itu buat bayi dan anak itu banyak sekali manfaatnya ya. Untuk status imun atau ketahanan tubuh tentu saja ya. Iya. Dia mencegah dari penyakit-penyakit infeksi dan maupun alergi. Kemudian dia juga bermanfaat bagi fungsi kognitif atau kecerdasan bayi. Iya, betul. Jadi buat sobat kami dan di luar sana, menyusui itu adalah proses dan perjalanan yang indah. Ya, betul sekali. meskipun kadang itu ada tetesan air mata, kadang darah ya, berdarah-darah ya. Nah, ini dalam agama sekalipun menyusui itu dinilai sebagai ibadah. Iya. Jadi buat ibu-ibu atau bunda semuanya yang ada di luar yang sedang menyusui, tetap semangat. Insya Allah kita sedang membesarkan generasi yang hebat ya. Oke. Amin, amin. Ya. Oke. Disampaikan terima kasih kepada Sama-sama. Makasih narasumber juga. yang luar biasa, Makasih juga udah diundang. menyempatkan Ya. waktu untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Iya. Saya Dia Retno sebagai host. Kita akhiri podcast kali ini. Ya. Berbenah bersama, berubah lebih baik. Satukan semangat, gambiran hebat. Ya.